Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali dengan pembelajaran life skill ya. Oke, kita sudah belajar tentang apa kemarin? Ayo. Masih ingat tema kita namanya tema apa? Temanya apa? Wirausaha. Oke, wirausaha atau student trainer. Oke. Kita sudah mempelajari kemarin betapa Rasulullah dan para sahabat itu kaya raya ya, dan kekayaan mereka itu tidak digunakan untuk memperkaya diri mereka, tidak untuk kesenangan hidup di dunia, tapi lebih banyak diinfakkan di jalan Allah. Lebih banyak digunakan untuk kemaslahatan umat, untuk Islam, ya, untuk dakwah seperti itu, sehingga bahkan sampai hidup mereka adalah bahkan hidup mereka itu sederhana, zuhud, masih jauh mewah kita dibandingkan para sahabat dan para nabi. Sehingga yang bisa kita ambil contohnya adalah semangat mereka para sahabat itu dalam berdagang dan menginfakkan hasil perdagangannya itu di jalan Allah seperti itu. Nah, yang kita bahas hari ini ada 2 sesi. Yang pertama kita akan belajar tentang jurus marketing langit ya. Ada jurus penjualan jurus marketing langit. Wah, Ustazah kan masih kecil, kelas 6, umurku baru 12 tahun. Dan mana bisa aku bisa bisa berjualan gitu ya. Mana bisa aku bisa berjualan seperti Rasulullah dan para sahabat? Jangan salah, sekarang banyak sekali kemudahan-kemudahan yang ada. Dan kita lupa bahwa ada para sahabat dan para nabi itu menggunakan jurus marketing langit ya. Kenapa marketing langit? Karena apakah jurus marketing langit itu malaikat yang disuruh jualan? Enggak ya, bukan seperti itu ya. Oke, apa jurus marketing langit itu? Oke, boleh silakan dikeluarkan catatannya, fokus, open kamera selama pembelajaran ya. Saudara akan sewaktu-waktu memanggil nama kalian untuk Ustazah tanya seperti itu ya. Jadi kalau tidak segera menjawab, iya sudah, berarti tidak hadir walaupun tapi sudah dijawab. Kecuali yang izin ke kamar. Oke, open kamera please. Yang sudah open kamera, alhamdulillah, terima kasih. Ustazah doakan semoga dimudahkan masuk ke surga. Oke, yang belum open kamera, oke, Ustazah doakan semoga dibukakan hatinya, pindah hatinya, segera open kamera ya. Oke, semoga dimudahkan untuk membuka kameranya. Baik, cukup. Oke, jurus marketing langit, yaitu bagaimana kita berdagang, berwirausaha dengan cara-cara langit. Apakah malaikat disuruh berjualan? Bukan, bukan ya, bukan seperti itu ya. Oke, kita tengok dulu kemarin ya, surat Al-Baqarah ayat 275, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelas di sini Allah jual beli itu halal ya, dan riba itu haram. Riba itu apabila kita riba itu contohnya seperti ini, kita meminjam uang di bank, kita meminjam uang di teman kita sebanyak 10.000. Oleh teman kita 10.000 tadi itu berubah menjadi 15.000 untuk dikembalikan. Sehingga kita harus mengembalikan uang 15.000 padahal kita pinjamnya 10.000. Itu contoh kecil dari riba. Banyak contohnya. Mungkin kalian nanti di jenjang sekolah berikutnya akan belajar tentang riba. Kemudian hendaklah kamu berdagang karena di dalamnya terdapat 9 pintu rezeki. 9 pintu rezeki ya. Berdaganglah kamu ketika kamu sudah kaya. Seperti itu. Jadi apapun diri kita, profesi kita ya, nanti misalnya Adin jadi pemain sepak bola, ya tetap berdagang. Ya. Adin jadi pemain sepak bola tetap berdagang. Kemudian siapa lagi? 6C itu siapa? 6C. Atikah misalnya. Atikah menjadi menteri kesehatan. Kesehatan dia tetap harus punya perdagangan ya. Kemudian siapa? Zaki, anggota dewan dari Partai Dakwah Indonesia seperti itu, dia tetap harus punya bisnis di luar sehingga supaya bisa tadi itu ini ya 9 pintu rezeki. Dan ini juga ya ada perjual beli, yaitu tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangannya yang cacat. Dia harus jujur, yang harus ditekankan di sini. Dan pedagang yang jujur dan terpercaya, balik lagi ke sini, akan dibangkitkan dengan pada hari kiamat bersama para nabi,
Orang-orang sidik itu orang-orang yang benar dan syuhada. Levelnya itu sama dengan syuhada. Ya. Asalkan tadi jujur dan terpercaya. Seperti itu. Sekali dia tidak jujur, sekali dia tidak bisa dipercaya, ya sudah, tidak bisa. Kecuali dia bertobat. Ya. Berat. Jadi seorang pedagang yang jujur itu berat. Tidak mudah. Zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang tidak jujur. Nah, ini dia jurus marketing langit. Ada tiga komponen. Yang pertama iman, yang kedua adalah akhlak, yang ketiga adalah strategi. Iman. Apa? Iman. Ya Allah Maha Kaya. Ya. Allah Maha Kaya. Kita tahu bahwa yang menguasai harta yang ada di dunia ini, harta benda di dunia ini adalah Allah. Ya sudah, berarti Allah yang Maha Kaya. Dan pada Allah kita meminta. Seperti itu. Jadi ketika kita memulai sebuah berwirausaha, berdagang, maka yang harus kita minta dulu kepada siapa? Pada Allah dulu. Ya Allah, aku ingin jualan ya Allah. Mudahkanlah jualanku ya Allah. Kemudian yang kedua, Allah Maha membolak-balikkan hati. Yang menggerakkan pembeli itu, seseorang membeli barang dagangan kita, itu siapa? Siapa kira-kira? Yang menggerakkan pembeli untuk yang menggerakkan orang lain untuk membeli barang dagangan kita itu siapa? Siapa? Allah. Maka yang harus kita dekati siapa? Dulu. Orangnya dulu atau siapa dulu? Allah dulu yang harus kita dekati. Maka kalau perdagangan kita sukses, maka ibadah kita juga harus gaspol. Ya, sholatnya harus rajin, infaknya harus banyak, sholat duhanya harus rutin, tidak boleh tidak rutin ya. Karena sholat duha itu untuk melancarkan rezeki kita. Seperti itu. Minta sama Allah untuk diberi kemudahan. Allah yang menggerakkan orang-orang yang ada di luar sana untuk membeli barang produk kita. Maka Allah lah yang harus kita dekati terlebih dahulu. Itu yang pertama iman. Yang kedua akhlak. Ini sudah Ustazah sampaikan jujur. Ya, apapun barang yang kita jual, kita harus sampaikan kepada calon pembeli kita. Tidak boleh kita menutup-nutupi. Oh, HP ini bagus loh, anti maling, anti rusak. Anti rusak itu berarti diapa-apain nggak akan rusak. Padahal jatuh aja udah rusak. Nah, bohong kan berarti seperti itu. Rasulullah bisa dipercaya sampai ke luar negeri karena kejujurannya dalam berdagang. Kemudian yang kedua, Ustazah aku sudah jujur Ustazah, tapi aku jual minuman keras. Nah, gimana itu? Jual minuman keras, boleh enggak? Hamzah? Hilang Hamzah. Kita jujur, tapi yang kita jual barangnya barang haram, boleh enggak? Nggak boleh, betul nggak boleh. Ya barang atau jasa yang harus kita jual ya harus halal. Kalau jasa yang haram gimana Ustazah? Kita jual, kita tampil di depan TV, kemudian kita jadi pelawak ya, kita jadi komedian, tapi kita harus membuka aurat. Nah, halal apa haram? Gimana Nabila? Haram. Komedian itu boleh apa enggak? Boleh. Jadi komedian itu boleh. Tapi ketika dalam pekerjaannya itu dia harus membuka aurat, maka itu menjadi haram. Oke, Nabila silakan. Mau bertanya apa nanti? Bil, mau bertanya Bil? Hah? Oh, enggak tahu. Oke, gitu ya. Jadi hati-hati, jasa tidak semua jasa itu halal ya. Kita jadi artis, Zaki karena ganteng, keren, dia jadi artis. Dia main film, belum sadar main film kan boleh main film itu. Tapi ketika dalam proses jasa untuk acting dia itu harus harus bersentuhan dengan perempuan ya. Mungkin lawan mainnya adalah perempuan yang jadi ibunya, maka dia harus dekat menyentuh lawan mainnya yang perempuan tadi. Nah, itu juga bukan halal, seperti itu nggak halal.
Walaupun artis sendiri itu halal, tapi ketika dalam prosesnya itu dia melanggar perintah Allah, maka itu menjadi haram. Strategi, bagaimana strategi marketing langit? Yang pertama sedekah. Loh Ustazah, aku kan ingin mencari uang, kok harus sedekah? Loh justru itu, dengan adanya sedekah itu akan memunculkan magnet rezeki yang lainnya. Sedekah dulu, ada orang ya pedagang bakso. Pedagang apa gitu ya, Ustazah lupa ya. Jadi hari pertama dia buka, dia itu malah menggratiskan untuk orang-orang yang datang ke situ. Hari pertama dia buka, itu malah orang-orang digratiskan, niatnya sedekah, ya, sehingga akhirnya rame dan orang jadi tahu kualitas makanannya dan sebagainya. Itu niatnya sedekah. Akhirnya lama-lama dia rame, seperti itu. Rame sendiri. Ya. Awalnya sedekah, ya, awalnya mungkin tanda kutip merugi, tapi ingatlah bahwa Allah itu tidak akan menyanyiakan sedekah kita. Kebaikan yang sekecil apapun yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Silaturahim, ya, silaturahim, banyak berhubungan dengan banyak orang, ya, hubungi teman-teman kita, ya, siapapun bisa menjadi calon pembeli kita, ya, perbanyak silaturahim. Kalau sekarang online ya sudah lewat media sosial seperti itu. Gunakan media sosial, banyak platform yang kalau dulu orang promosi lewat WhatsApp, lewat Instagram, sekarang itu lewat TikTok kan ya. TikTok sekarang. Jadi sekarang kalau dulu TikTok itu hanya digunakan sebagai ajang untuk apa ya, mini gitu ya, yang aneh-aneh gitu ya. Sekarang itu dijadikan sebagai promosi. Banyak promosi-promosi yang menggunakan TikTok. Dan jangan menyerah. Satu orang belum membeli, ya sudah, enggak apa-apa, belum rezeki kita. Nanti orang berikutnya akan membeli. Cukup dari Ustazah. Coba cek, silakan tulis di kolom komentar. Jurus marketing langit yang sudah kalian pahami sampai detik ini, boleh dituliskan di kolom chat. Oke, silakan. 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 Oke. Silakan ditulis di kolom chat jurus marketing langit yang sudah didapat baru saja. Apa yang kalian dapatkan? Kasih gratisan walaupun murah. Iman, akhlak, strategi. Oke, Nabila, kejam. Oke. Ada lagi? Iman, akhlak, strategi. Ya, iman ya. Iman dulu yang kita utamakan ya. Jadi Allah lah yang menggerakkan pembeli untuk orang lain untuk menjadi pembeli di toko kita, barang kita. Jujur, oke, Adin. Jujur. Oke. Ada lagi? Taat beribadah, iman, akhlak, strategi. Oke, baik. Cukup dari, boleh sambil ini ya, rezeki sudah diatur, betul, rezeki sudah diatur. Kita mengupayakan melalui cara berdagang tadi itu. Barang tidak boleh cacat. Nah, betul. Kalaupun ada cacat, sampaikan cacatnya ada di mana. Bolpen ini Pak, ada goresan sedikit di ujung sini, sampaikan. Betul. Ya. Bolpen ini bagus Pak, bisa kok nulisnya lancar, tapi ada cacatnya di sini, ada goresan kemarin cepat jatuh. Sampaikan. Malah Ustazah itu curiga kalau ada pedagang itu yang menyampaikan kelebihan produknya, jelas nggak ada cacatnya, nggak ada kurangnya. Curiga. Oke, untuk tugas yang kemarin Ustazah bacakan yang sudah ya, yang Ustazah tuliskan yang sudah ya, yang sudah mengisi tugas kemarin. Yang belum berarti sekarang juga harus mengisi. Untuk hari ini tidak ada tugas kecil-kecilan. Yang sudah tulis di kolom chat. Nah, ini yang sudah. Nah, yang sudah ini. Adakah nama kalian di situ? Oke. Adakah nama kalian di situ? Kalau nggak ada, maka harus segera mengisi sekarang. Ada? Coba angkat tangan. Ada yang belum mengisi? Adakah yang belum mengisi?
Angkat tangan, adakah yang belum mengisi? Raffi, oke Raffi. Oke, silakan mengisi di ini ya, di kolom chat ya. Linknya ada di kolom chat. Oke, sambil mengisi. Yang belum mengisi silakan mengisi. Yang kedua adalah, nah, kita akan berbisnis bersama-sama. Ya, kita akan berbisnis bersama-sama. Apa yang kita bisniskan? Oke, Ustazah akan share ini. Ini adalah tidak hanya program life skill, tapi ini program sekolah ya, program sekolah untuk kita semuanya. Kita akan belajar bersama-sama berbisnis. Oke. Student trainer, belajar berwirausaha dari para sahabat. Oke, ya, sudah bisa nampak ini? Sudah nampak? Betul, Ustazah. Kurang besar apa? Bisa, Ustazah. Kurang besar? Ini cukup? Cukup, Ustazah. Oke, baik. Ini ya. Oke, Ustazah. Kita akan memiliki proyek, masing-masing orang memiliki proyek jualan. Nah, proyek jualan ini tujuannya apa? Tujuannya ada 3 bagian besar. Tujuan life skill SKL, ada tujuan PAI dan tujuan SPDB. Kalian bisa baca, punya keterampilan perencanaan bisnis, punya pengalaman memproduksi barang atau jasa, keterampilan memasarkan. Untuk PAI-nya, mengetahui kisah Rasulullah dalam bukan sahabat dalam bisnis. SPDB-nya memiliki keterampilan membuat marketing tool yang menarik. Kita akan baca di sini. Rundown-nya adalah ini. Ilmu sebelum amal. Itu kemarin. Life skill yang sebelumnya, hari Senin. Sekarang itu launching student trainer. Kita masuk ke tahap ini. Pada hari ini, Ustazah akan menyampaikan skema bisnis yang bisa kalian pilih. Kalian bisa pilih barang atau jasa. Kemudian 9-11 pada pertemuan berikutnya, life skill berikutnya, kalian akan menentukan. Ya, sekarang kalian akan mendapatkan materinya. Kemudian Jumat, Sabtu, Ahad, silakan diskusi dengan keluarga. Bisnis apa yang akan kalian pilih? Hari Senin kalian pilih bisnis kalian. Nanti melalui pembelajaran life skill ya. Dan kemudian ada pelajaran bagaimana membuat flyer, bagaimana marketing yang baik, bagaimana membuat iklan yang baik, seperti itu. Kemudian kalian bisa berjualan tanggal 15 November sampai tanggal 9 Desember. Kemudian tanggal 11 Desember setelah UAS itu ada presentasi. Masing-masing dari kalian akan mempresentasikan yang sudah kalian jual itu apa saja. Produknya bagaimana, kendalanya apa. Itu kalian presentasi lewat Zoom. Seperti itu. 11 Desember ada presentasi. Jadi setiap orang akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan selama 1 bulan ini. Gitu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan jadwal-jadwal ini. Oke, belum ada yang bertanya? Oke, nanti ada mentornya, ya. Ada 4 mentor yang akan membantu kalian. Jadi mentornya tidak hanya Ustazah. Jadi ada Ustaz Mista, ada Ustazah Hilda dan Ustazah Novita. Nanti yang akan membantu, nanti akan ditentukan mentornya siapa. Baik. Ini ya, tanggalnya ya. Oke, dan kita sekarang ada di sini. Launching student trainer, peluncuran skema student trainer pada pelajaran life skill, materi ada berjual beli. Kemudian hari Senin akan memilih bisnis kita. Kemudian akan membuat flyer dan video promosi berikutnya pekan depan. Jualannya masih 2 pekan lagi, masih Senin besoknya lagi. Itu berarti penjualan. Apa saja yang dijual? Nah, tada, ini dia. Nah, skema student trainer bisa dilihat sampai di sini. Bisa dilihat. Oke, fokus di sini ya. Boleh dicatat. Nanti ini ada di e-learning. Ada di e-learning, boleh nanti di-download. Ya, kalau mau mencatat sekarang boleh. Ada 4 jenis yang bisa kalian pilih. Ya, produk yang dijual. Yang pertama, menjual produk barang ya, barang sesuatu barang, ini produksi sendiri. Ya, barang produksi sendiri. Contoh, makanan, minuman, atau aksesoris, atau barang bekas, atau alat tulis. Misalnya Adin bisa membuat jus. Enak sekali membuat jus dan jusnya itu dijual. Itu berarti ini. Atau nggak bisa, Ustazah, aku nggak bisa memproduksi sendiri. Menjual barang milik orang lain, boleh. Misalnya tetangga kita
punya jualan apa misalnya, punya jualan bakso, ya. Terus kita menjualkan baksonya itu ke orang lain melalui flyer dan sebagainya. Ini menjual barang milik orang lain, ya. Jadi menjualkan barang milik orang lain, kita tidak memproduksi sendiri. Kalau yang atas ini kita produksi sendiri, dijual seperti itu. Bikin kebab misalnya, aku bisa bikin kebab Ustazah, oke, berarti memproduksi sendiri kebabnya, kemudian baru dijual. Atau buka pre-order dulu, misalnya pre-order kebab ala Wahyu, kebab Wahyu, seperti itu. Dan orang pada pesan dulu, kemudian sama Wahyu dikirim kebabnya. Dia sudah membuat, kemudian dikirim. Gitu. Kalau menjual barang milik orang lain, ya tadi itu bisa barang milik, bisa usaha orang tua kita. Misalnya orang tua kita jualan susu misalnya, ya, susu kemasan gitu ya. Maka itu bisa kita bantu jualkan, ya dengan asumsi bahwa itu barangnya milik orang tua kita. Kita menjualkan melalui flyer-flyer kita seperti itu. Atau kalau nggak mau barang, ada jasa. Jadi aku nggak bisa bawa jual barang, aku pengen jasa, aku pengen mencoba jasa. Jasa ini ada dua macam, ya. Ada jasa perorangan, ada jasa kelompok. Kalau jasa perorangan, ini contohnya ini, desain barang, jasa menggambar kaligrafi, jasa membuat foto, endorse produk, atau jasa membuat video. Misalnya, Alvin, hai, Alvin itu pinter untuk fotografi, menggunakan HP. Kemudian menjual jasa pinternya Alvin tadi itu, membuka jasa foto produk makanan misalnya. Ustazah punya usaha madu misalnya. Ustazah minta bantuannya Alvin, tolong fotoin madunya Ustazah supaya bagus untuk dijual, dijadikan flyer. Itu bisa. Nah, itu contoh jasa foto produk. Jasa desain barang, misalnya Nabila suka mendesain sesuatu barang, ya. Tolong dong Ustazah didesainkan baju yang bagus. Ustazah pengen punya long dress tapi yang cocok untuk orang yang gendut tapi kelihatan langsing, ya. Seperti itu. Nabila bisa membuat jasanya, jadi kita bayar ke Nabila jasanya. Atau jasa menggambar kaligrafi atau karikatur, misalnya siapa di sini, ada di sini, Robani, kamu pintar gambar deh kayaknya. Ustazah tolong dong digambarkan kaligrafi, tulisannya Al-Baqi, kan asal usulnya Al-Baqi, tuliskan Al-Baqi dong, boleh. Nanti dia menggambar kaligrafinya, kita bayar ke itu perorangan. Ini perorangan, ya. Ada yang kelompok. Jadi kelompok ini melalui seminar online. Nah, ini yang menantang sekali, membagi keahlian, menjual keahlian melalui seminar online dengan adik kelas dengan biaya yang terjangkau. Misalnya sesama penyuka perkalian, saya 3 sampai 4 anak suka perkalian, udah bikin seminar online lewat Zoom seperti itu. Untuk siapa? Untuk adik-adiknya. Judulnya sukses perkalian. Nah, bisa bikin seminar online pakai Zoom. Nah, yang mau jadi pesertanya bayar 10.000 ke 20.000. Lumayan kan? 20.000 kali berapa orang? Atau yang pintar menggunakan Canva. Berapa orang bisa bikin Canva? Nah, itu bisa bikin workshop untuk adik-adik kelasnya dengan berbayar. Atau yang bisa membaca puisi, bisa berkumpul jadi satu untuk kemudian membuat seminar online tips asik baca puisi. Nah, boleh seperti itu. Tips belajar daring itu juga boleh. Ini menantang, ini anak SD kalau bisa seperti ini, wow, keren. Kalau ini kemarin di kelas 5 banyak. Kelas 5 kemarin fokusnya di sini. Nah, kelas 6 bolehlah coba-coba di sini, ya.
menjual jasa perorangan atau jasa secara kelompok. Berkelompok, nanti berkelompok membuat panitia 3-4 orang ya untuk membuat seminar online. Jadi di situ kalian akan menyampaikan kepada adik-adik kelas kalian sebagai peserta tentang apa yang saya belajar per kalian. Jadi dek, per kalian itu ini dulu yang dihafalkan. Caranya adalah begini. Nah, sampaikan begitu. Oke. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan sebelum waktu habis. Kurang 6 menit lagi waktu habis. Ada yang ditanyakan? Ada yang sudah punya gambaran mau memilih produk apa? Gambaran aja. Belum memilih, gambaran aja. Kira-kira. Gambaran aja. Mana? Nabila punya gambaran? Punya Ustazah, tapi bingung Ustazah. Oke, gambarannya yang mana? Yang jasa apa kelompok itu misalnya? Oh, jasa kelompok. Insya Allah. Oke. Alvin. Sudah punya gambar? Hah? Sudah. Yang mana? Yang jual barang milik orang lain. Oke, jual barang milik orang lain. Oke. Hana. Open your camera please. Hana. Hah? Belum ada. Oke, nggak apa-apa. Nah, belum sekarang kok pilihnya. Ini kan hanya gambaran saja. Yang belum punya gambaran nggak apa-apa. Oke, Anissa. Belum ada Ustazah. Belum ada. Oke, Akmal. Mal. Belum ada saja. Oke. Akmal punya pizza kan di rumah. Nah, Akmal itu bisa produk sendiri, bisa barang milik orang lain. Kalau produk sendiri, untuk pizzanya berarti Akmal yang membuat pizzanya, bukan pizzanya Mama, bukan pizzanya Umi. Ya. Jadi Akmal bikin pizza sendiri dengan modal sendiri. Mungkin bahannya dari Umi ya. Dengan bentuk sendiri gitu ya, bolehlah seperti itu. Serah. Ini hanya gambaran aja, Ustaz. Ya ini ya, jadi barang produksi sendiri, barangnya kita memproduksi sendiri barang itu. Yang suka aksesoris misalnya, boleh loh. Kalian menjual aksesoris itu boleh. Yang ada barang bekas, barangkali di rumah ada barang bekas yang bisa dijual, Pak. Itu maksudnya bisa kalau menjual barang bekas. Misalnya barang orang tua, ada HP bekas, ya. Emang di rumah daripada nggak dipakai dijual aja kok, lumayan kan dapat 100.000 misalnya. Nah, itu udah satu barang udah banyak jual elektronik. Alat tulis, nah boleh. Kalau alat tulis ini menjualkan orang lain ya, kita nggak mungkin kan bikin alat tulis ya. Kalau menjualkan barang produksi sendiri itu makanan, minuman, aksesoris. Tapi kalau barang milik orang lain ini bisa melakukan. Oke, ada yang ditanyakan? Boleh bertanya. Halo, ada yang ditanyakan? Boleh bertanya? Oke. Zaidan, mana Zaidan? Dan? Halo. Aku sudah. Oke, Dava, silakan. Itu yang jual barang sendiri itu nggak apa-apa, jual hewan tahu sudah. Hewan apa ya? Aku jual ikan tarung lagi sudah. Oh, ikan Soalnya tarung. di rumahku lagi musim ikan tarung. Oh, boleh. Boleh. Kamu Ustazah, aku mau tanya Ustazah. Ya, silakan. Kalau misalnya boleh nggak Ustazah ngejual lebih dari satu barang atau lebih dari satu jasa gitu Ustazah? Contoh. Contoh kayak misalnya kita ngejual pensil, habis itu satunya lagi penghapus gitu, apa boleh? Apa? Oh,
Tapi kalau misalnya beda gitu gimana Ustazah? Kalau misalnya satu barang satu jasa gitu boleh nggak Ustazah? Ya satu aja fokus ke satu dulu aja. Ya, Oh, fokus oke dulu. oke. Biar enggak pecah-pecah ya. Kita fokus kalau barang ya barang, kalau jasa ya jasa. Gitu. Ada yang tertarik jasa di sini? Ada yang tertarik jual jasa? Ada yang tertarik jual jasa? Neta? Nggak ada suaranya. Halo, yang nggak ada suaranya, yang tidak open kamera, masih menyimak kan? Oke, baik. Oke ya, kurang dari 1 menit. Oke, Ustazah akan tunggu kalian pada hari Senin ketika live skill ya. Ketika live skill hari Senin, kalian sudah harus punya pilihan. Ya, hari Senin kalian akan memilih barang jenis produknya apa, barangnya apa. Ya, hari Senin kalian akan memilih ya. Sekarang Ustazah hanya menyampaikan saja, belum wajib memilih sekarang. Sabtu Ahad tugasnya adalah diskusi dengan orang tua untuk menentukan apa yang kalian suka. Oke, cukup ya. Oke, cukup dari Ustazah Nia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah. Terima kasih bye-bye. Ustazah. Sama-sama. Ditunggu hari Senin jawabannya.